gawat ini saudaraku. Gimana ini Bang Luga? Ini nanti gua tanya Bang Luga, Bu Etika, si Moto, si Lah. Wafi. Gimana? lah, Bu Etika aja gua bilang Roh Kudus perempuan, dia malah senang dia. Oh gitu ya, oh gitu ya. Ya iyalah, gua bilang. Robosan Makanya sekarang konglomerat seluruh dunia ini udah nggak bisa tidur. Kenapa? Aduh, nanti dimintain lah duit gua semua ini masih Luga. Pokoknya perempuan itu wajib Bang Luga. Masalahnya kata konglomerat gini, kemana lah kita lari? Nanti kalau si Luga menerapkan perpuluhan, ya kan, proyek-proyek akbar, habislah duit kita. Tapi gereja Bang Luga pakai nama Allah nggak? Gereja Bang Luga? Gereja saya, Iya, pakai, nama Allah nggak masalah, nggak masalah pakai nama. Tapi nanti Allah. dikritik gimana? Kalau Ya dikritik, nanti kan gua tanya, sebenarnya Tuhan lo laki apa perempuan sih? Gua tanya itu juga tidak pusing. soalnya umat Kristen itu nggak boleh pakai kata Allah Bang Luga. Itu gimana itu? Sebagai seorang nabi, orang yang mengatakan demikian itu ada. Kalau misalnya kami tidak boleh memakai kata Allah, misalnya gini, anak Allah Yesus namanya diganti jadi anak Yahweh, anak Yahweh, kan nggak enak dengernya. Iya. Iya kan? Iya. Berapa sih Bang Yesus, Luga itu ya? iya, saya gini, kan Allah bangkit bersorak lah, ini jadi Yahweh bangkit, nggak enak dengernya. Iya. Pas medannya. Tapi lagu kayak lagu itu Bang Luga. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Yahweh, kan nggak enak Nggak dengernya. enak saudara. Iya. Iya nggak enak saudara. Gitu. Masa diganti-ganti? Ya biasalah. Bidat itu kan kayak begitu Bang Luga. Lagian kan kalau Bang Juma kan ketemu gua, udahlah apa kata Bang Luga aja. Iya bisa diatur itu. Bang Juma itu kan mau kalau ditiup kita asik trompet. ya asik ya kan, Iya, apalagi enggak. dia. Masa Nabi Luga mendirikan gereja memakai kata Allah, umat Kristen nggak boleh kata Allah sama Bu Etika, masih Wafi, masih Moto Bang Luga. Gimana itu? Sama si Reski juga itu. Si Reski itu apa-apa yang dibikin Lah, nyala si Reski kalau gua udah bilang siapa ibu kandungnya Yesus, aduh tolonglah Bang Luga jangan tema itulah. Tema yang saya mampu cuma ini. Ya udah berarti kita maklumin. Masa kita udah maklumin ngotot? Kita aja udah maklumin dia. Tolonglah Bang, jangan tema Roh Kudus Ibu katanya. Saya nggak mampu. Ya udah lo gua maklumin ya maklumin gua. Tapi kayaknya Setelah Bang Luga, kita maklumin nggak mungkin juga dia kayaknya kalau memang itu mereka tembus terkait kata Allah, kayaknya LAI akan memanggil Bang Luga ini. Iya bakalan. Pasti dipanggil nih Bang Luga iya. untuk mengkanter mereka. Bersatu. Pasti itu sudah. Soalnya kan yang paling ini di Kristen Bang Luga lah. Oh iya. Karena kan gua udah ketua sinode sekarang, udah paus. Wah, Udah pausnya King of King gua. Iya. King of King akan gue dirikan di seluruh dunia, di Betul. di Timur Tengah, di Cina, di India, Malaysia, di Papua Makassar, Nugini, Makassar ada nggak? Makassar. Harus Ada dong. Ada dong. Dibikin Makassar apa? nanti kan janjinya Bang Juma sama gua tagih mana tanah sama gerejanya yang mau dibangunkan. Oh ini Bang. Jangan-jangan Kristen dia kok bangun gereja sih? Gimana? Loh, dia udah ngomong sama gua. Gimana? Bang Luga doakan kalau saya ada rezeki. Saya jujur aja, saya mendapat mimpi. Mimpinya di Wahyu pasal 11, Bang Luga niup trompet, terjadi pemerintahan Tuhan dan dia yang diurapinya sebagai raja. Itu cuma mimpi itu cuma. Iya, dia mimpi. Astagfirullahaladzim. Makanya kata Juma begini, saya jujur, pertama-tama saya gak suka sama Luga, tapi setelah saya lihat dia dapat penglihatan, dia dapat kitab Jadi Wahyu. begitu, Bahkan Bang dia Des. bahkan dia mengatakan dia duduk di 24 tua-tua. Jujur, saya nggak mampu membantahnya. Aduh. Kata Juma begitu sama gua. Saya udah kirim santet 2 kali sama Luga, nggak mempan. Jujur aja, kalau menurut saya Luga sih yes katanya. Ngeri ya. Juma sempat mau Jangan Bang Umar. Jangan-jangan Juma ini nabinya Luga ini Bang Umar. Loh emang iya. Rencana Juma ini gua mau bikin jadi salah satu gembala sidang di Makassar. Oke. Wakil gembala Uniripa. Oke. Keren. Zakir naik yang megang Malaysia nanti sama Farid naik. Gembala sidang King of King di Malaysia. Bang Zakir Luga, naik. apakah Zuma berkata seperti itu dan sekarang merapat ke Bang Luga itu gara-gara sudah meminum air cucian kakinya Bang Luga atau belum? Kalau Juma nggak perlu meminum air cucian kaki saya karena dia kan orangnya baik sama saya, ya kan. Tapi memang dia sama penghujat, dia memang keras gitu. Tapi sebenarnya menurut saya kalau kita tidak menghujat, dia sebenarnya juga nggak punya alasan untuk membenci kita gitu. Tetapi kalau kita ngomongin Alkitab, Roh Kudus Ibu, dia bilang Luga ini biarkan semua orang Kristen yang menolak Bang Luga, ajaran Bang Luga Roh Kudus perempuan,
biarlah mereka minum air cuciannya Bang Luga, air cucian kakinya Bang Luga, kata Juma kemarin. Ada kok videonya tuh di YouTube, ada, klik aja Luga Juma gitu. Ternyata seper gitu ya Bang Juma, Bang Luga. Oh, makanya kan kemarin kan banyak yang ngetik, wah Bang Juma aja udah nyerah sama Bang Luga, sekarang gue pengikut Bang Luga deh, katanya gitu. Benar, berarti Ngeri lah kalau- ternyata nabinya Juma itu bukan Muhammad Bang Umar, Luga Iya, Tambunan Luga ternyata. Tambunan. Yes, mau dibangunkan gereja. Iya, jadi sebenarnya Bang gereja gini. bukan masjid ya. Jadi Iya, dia pernah ngomong gitu. Si Juma dapat Tanya aja Bang Juma. Dapat mimpi Bang Luga. Dapat Dia, mimpi Bang. dia mimpi di Wahyu pasal 11 katanya. Oh. Tua 24 tua-tua meniup sangkakala, lalu pemerintahan Yesus sebagai raja. Nah, ketika saya dapat mimpi itu, Kalau mau kiamat. iya, ketika dia dapat mimpi itu dia sempat kirim kalau nggak salah santet 2 kali, nggak mempan katanya. Nah, di situ saya tidak mau disantet juga siapa? Bang Luga. Oh, gue disantet sama cuma 2 kali nggak mempan. Juma yang ngomong. Kalau nggak bisa, kalau nggak percaya, nanti rencana saya mau undang Bang Juma nanti di podcast. Nanti yang wawancarain tim kita kan. Benar nggak Bang Juma ini pernah mimpi? Benar nggak? Nanti kami akan perjelas itu di podcast nanti. Oke. Makin gawat saudaraku. Menurut Bang Luga itu Bang Juma sama Koh Doni pintar mana tentang Islam? Pintar Bang Juma. Juma jauh lebih pintar dari Donitan. Jangan gitu, kok mentang-mentang nggak dikasih uang saku kok bilang Juma. Mentang-mentang Juma mau bangun gereja buat kamu kok bela si Juma. Enggak, begini. Juma ini kekurangannya cuma dia nutup mulut dong pakai masker. Itu kekurangan dia. Loh, kok Dia nggak tampil. Kok nyerang pribadi kok Luga? Nggak boleh lah. Kok nyerang Enggak, pribadi? maksudnya kalau secara omongan dia jauh lebih jago. Janganlah kok begitu. Masa Juma lebih pintar dari Don Ditan? Gimana sih? Oh, mentang-mentang Donitan teman kau ya. Lu jangan gitulah kok Luga. Ya sama-sama pintar. Gara-gara Sama-sama pintar. Ih, jangan begitulah. Kok dikasih gereja sama Juma, kok bilang Juma pinter. Kok bilang Dondi kalah sama Juma. Gimana sih? YouTubernya Dondi aja banyak 1 juta subscriber. Ya, Gimana sih? Uniripa dia ngomong begini, teman-teman saya mohon maaf, saya minta maaf, kali ini saya minta maaf karena saya gagal sebagai apologet, saya kalah dengan Bang Luga. Menurut saya Imam Syafi'i, bahkan Dr. Zakir Naik pun tidak mungkin menang melawan Bang Luga. Itu ada videonya tuh. Jadi Memang udah, jadi Juma ini mengakui kenabiannya Luga ya. Gimana? iyalah, tanya aja langsung. Gimana itu Bang Res ya? Kan di Islam Jadi itu Nabi kan ternyata ini pernyataan langsung dari Nabi Luga ya Bang Umar ya. Iya, Pernyataan iya. langsung dari Jadi Nabi gini, Luga bahwasanya Juma ini adalah nabinya Juma itu Nabi Luga, ternyata seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Dia cuma mengatakan bahwa Bang Luga ini luar biasa, dia bilang gitu. Saya sih sebenarnya ya saya yes, dia bilang. Walaupun saya Islam, dia tetap dia bilang dia Islam. Berarti artinya dia belum bisa secara terang-terangan mengatakan saya bukan Islam. Dia tetap Islam, tetapi dia memang sudah memuji saya sudah berlebihan. Jadi memang udah dari hatinya yang paling dalam itu. Itu Udah dapat dapat wahyu pujian kali ya? Bang Umar, berarti ada pujiannya nih buat Luga nih Bang Umar. Iya, kayaknya seperti itu. Soalnya dia ini meyakini kalau Bang Luga ini seorang nabi gitu. Dan dia juga mendapatkan mimpi kan, kata Bang Luga, Juma mendapatkan mimpi. Wahyu pasal 11. Gitu loh. Bang Juma dapat hidayah berarti. Iya, dapat hidayah. Tapi ini salah satu doktrin yang sudah tertanam kepada simpatisannya Zuma ya di bawah. Palen kalau nggak ngomongin Bang Zuma nggak bisa beli beras. Artinya menurut Julisman ini Zuma itu adalah pemberi rizki dan pemberi beras. Sudah menyekutukan Allah, saudaraku. Bisa jadi itu Bang Juma disebut-sebut jadi kan jalan Bang Valen dapat duit. Begitu memang Bang Valen harus membantu Bang Juma terus begitu. Iya, dapat uang aku sama kayak mereka. Jadi itu kalau kan nggak disebut Bang Juma nggak laku nggak Bang Valen di jalan nggak koma-koma dapat, Kristen. iya. Betul, nggak laku. Ibarat Yang kata bilangnya adalah koma-koma Kristen. Ya, pernah jadi mencicipi sama ya kayak kan? begini loh, sama kayak begini loh. Mereka ini API itu bakalan laku kalau nggak ngomongin Kristen gitu. Jadi samanya Ya, sama memang gitu. gitu. Aku ngomongin Juma. Fakta. Cuman kalau kan ngomongin gimana, Kristen kan ada ruang diskusi Bang, pakai data, ada Emang Juma pakai data? pengetahuan yang dipakai. Tetapi Bang, yang dibahas Bang namanya- Juma apa? Enggak. Apa yang bisa digali untuk Sekarang ilmu gini, pengetahuan gini, apa? Oke, gini. Apakah kau setuju kata Allah dihapus
di LAI. Setuju saya. Oh, alasannya apa? Karena Allah itu adalah nama Tuhan, bukan Nama Tuhan apa siapa? namanya gelar. Nama Tuhan Karena siapa? di LAI itu Allah itu bukan nama, tapi gelar. Makanya menyalahi daripada Gini. etimologi dan arti makna. Oke, kita diskusi santuy ya. Berarti kata Allah itu terdiri dari huruf apa sih? Allah itu. Ya kita jangan bicara ke sana Pak. Kita sudah ada literasi KBBI, Kamus Bahasa Inggris, Oxford Bahasa Arab. Kenapa harus pakai lagi itu? Semua kamus mengatakan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab kalau KBBI ya. Tapi dalam Oxford mengatakan Allah itu adalah the name of among Muslim ya, begitu. Enggak, The kita name ini God tinggal di among mana Muslim. sebentar? Kita ini tinggal di mana? Ya di Indonesia KBBI Bang. Kalau mau berarti kalau- internasional ya pakai Oke. Oxford. Ya, kita kan lagi di Indonesia, kan gitu. Yang dijadikan KBBI, acuan Bang. KBBI dong. Oke. Di dalam Iya. KBBI, kata Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab kan gitu. Iya. Yang disembah oleh orang beriman. Ada nggak di dalam KBBI itu merujuk kepada agama tertentu gitu? Tidak ada. Siapapun Oke. boleh menyebut Allah tapi dengan arti bahwa dia nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama loh, bukan gelar. Nah, sekarang gini, sebentar dulu. Apakah kata Allah ini tidak boleh digunakan umat Kristen? Silahkan, yang penting merujuknya kepada nama Tuhan, bukan kepada generic name ya, tapi ke proper name, sebagai proper name. Gimana sih? Lu itu memang nama. Sejak kapan orang Kristen Allah itu nama? Dia gelar, Loh. Pak. Orang kitabnya bilang begitu. Iya, kitanya begitu. Orang Kristen nggak mengaku itu. Siapa Kristen mengatakan Allah itu adalah nama? Silakan, Jangan siapa? nama kok. Unjuk tangan. Loh, nama kok. Silakan di sini Kitabnya yang tuh Kristen bilang- ngaku Allah Bapak itu itu adalah jangan nama. nge-framing umat Kristen lah. Orang kitabnya Kristen bilang Tidak itu. ada, Pak. Silakan kalau ada silakan Kristen. Oke, Katakan aku Allah itu buka adalah nama. data ya. Aku buka data ya. Bukan data, Pak. Pengakuan Kristen, karena Kristen itu tidak sesuai dengan data. Selalu begitu. Kau usah fitnah umat Kristen lah. Kau ini. Emang fakta, Abang juga mitnah Bang Juma? Boleh. Masa saya mitnah Abang nggak boleh? Kau ini memang suka fitnah. Sekarang aku buka datanya. Allah itu nama di dalam perjanjian lama. Ya memang, karena Kristen menyangkal. Loh, Kalau memang orang Kristen menganggap itu kalau adalah sebuah nama, memang- silakan. Kau diam dulu. Kalau memang itu nama, kenapa kau gugat gitu loh? Kenapa kau gugat? Sekarang saya ajak Iya, kau karena masuk ke mereka dalam- memaknainya ke dalam bukan nama, sebuah- Bang. Mereka memaknainya adalah Nama gelar. gimana sih orang kitabnya bilang nama kok? Nah sekarang gini, kalau Islam nggak boleh pakai kata Allah. Allah itu hurufnya apa aja gitu loh. Allah yang di dalam LA itu hurufnya apa? Apa? Bang, itu? kenapa harus Abang merumit-rumitin kayak gitu? Wah, Kan enggak. KBBI sudah jelas. Nggak rumit. Di dalam KBBI nggak ada agama Islam Ya, gitu. Abang ngerumit-ngerumitin sendiri. Udah jelas KBBI ada. Iya. Udah itu aja acuannya. Berarti kan Kristen boleh. Kenapa kok nggak boleh? Boleh. Sekarang Kristen Ya menganggap sudah. Allah itu nama atau gelar. Kok nggak sudah Silakan. kan dipakai? Gimana sih kok ini? Ya, dia menganggap sebagai nama atau gelar. Silakan. Nama, kitabnya nama kok. Kata siapa? Itu kan Abang yang C6. Nih aku buka ya. Bukan buka, Bang. Orang Kristen silakan speak up. Nama atau gelar? Orang beribu-ribu juta-juta Kristen yang bilangnya gelar kok. Jangan nama. jangan kau fitnah Kristen, itu kan kelakuan kau suka fitnah. Fakta. Abang yang suka fitnah Bang Juma. Kalau nggak fitnah, nggak dapat cuan. Enak aja, gua kayak Juma, enak aja. Coba Juma itu sekali-kali juga bahas murtad. Edis ke, bahas siapa gitu. Nggak usah Bang Juma terus. Udah gua bahas ya, Edis. Nih, coba gedein dulu Bang Res. Biar pengikut Juma yang botol ini suka Nah, banget. ini kau udah fitnah Kristen. mulai. Ini C6 nih kayak gini. Botol-botol dibilang. Memang kau botol kok, kayak Juma itu. Orang Juma aja Nabi Muhammad Nah, dibilang gitu. Allah. Nabi Muhammad Ya, Abang dibilang tuh sama Allah. C6, 11-12 dengan pengikut Edis. Nggak ada orang Edis itu botol juga kok. Jadi yang nggak botol siapa? Abang sendiri yang nggak botol. Yang nggak botol kita yang bertoleransi. Toleransi itu gimana maksudnya? Arti toleransi itu apa? Udah kau diam dulu. Ini loh, Membiarkan aku orang tunjukkan. memfitnah itu toleransi gitu. Membiarkan orang menghina-hina itu Nih, toleransi. aku tunjukin kebotolanmu. Bentar. Bukan tunjukin Bang tanya orang Kristen menganggap Allah itu Diam nama dulu atau kok. gelar. Iya ini Itu. aku tunjukin ayatnya, ini aku tunjukin Itulah salah ayatnya. satu Kau diam kebotolan dulu. Abang. Salah satu kebotolannya gitu. Ngomong nggak pakai data kok. Kok ngomong nggak pakai data memang kau. Tanya orang Bang, tanya Kristen. Ini aku buka kitabnya kok. Gimana sih? Buka kitab Bang. Orang Kristen berbeda dengan kitabnya. Orang Yesus Loh, loh, yang gitu loh. Inilah. Tidak bisa diajuannya orang yang tanya. Inilah. Diam dulu kau mengikut Inilah Juma. C6 berkeliaran. Dikasih data. Diam dulu. Jangan kejang-kejang. Ini Dengerin awal dulu nih. bang, dengerin dulu coba. Jangan kayak gitu kau. Ini tukang fitnah. Jangan bilang Amos. kayak gitu bang, Bang Umar jangan bilang fitnah. Diam dulu. Ini aku kasih data ini. Amos pasal 5. Aku gedein dulu. Tek. Nah, biar gede. Nih, Amos pasal 5 ayat 27.
Jangan kau fitnah orang Kristen demi perutmu itu. Fakta, Bang. Naikkanlah orang Kristen beritanya sini. Ada Kristen di Dibaca sini. aja, abang, dibaca aja. Jangan fitnah-fitnahin gitu. Baca aja udah, nggak usah banyak ngomong. Yang Ntar ngaku dulu Kristen nih. atau bukan Kristen? Bang Palen ini Kristen atau bukan Kristen? Tanya. Kenapa harus mewakili Kristen? Lo enggak, kau tuh diam dulu kau. Ya Kau ini tanya kok- Kristennya, bukan abang yang ditanya. Kristen dong. Berarti kalau abang menarasikan Kristen, abang Lo sebagai Kristen di situ. lo kok gitu Ya kau? tanya orang Kristen, kok abang yang jadi pembelanya gimana? Tanya Kristen. Lo aku ini tukang pembelajar. Gimana? Iya, abang kan C6. Oh kok C6? Bentar lagi C7 dia. Nah, ini udah. Naikkan Bang Host yang Kristen, silakan jawab. Soalnya aku udah beribu-ribu kali tanya orang Kristen, Allah itu Kau bukan tuh suka nama. fitnah kau fitnah orang Kristen supaya lulus. Ya kalau Marah memang nggak ada Kristen, naikkanlah biar tanya. Ini kitabnya siapa? Ini kitabnya Kristen. Bukan kita Bang orangnya tanya. Lo, makanya. Ada Bang Host, naikkan Bang Host yang Kristen Bang Host. Kita tanya Bang Host. Biar C6 ini. Oh, nah. Ini yang suruh ngejelasin Kristen kok malah C6 Kau gimana? baca ini, aku baca kitab sucinya kok ini nih. Amos pasal 5 ayat 27. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan. Yang namanya siapa? Oke. Yang namanya? Allah. Nah. Oke. Nah. Ketika Tunjukkan. Musa akan Ketika Tunjukkan dulu bahwa Allah itu bukan nama dalam. Baik, kitabnya saya buka ya. Ketika Musa diangkat menjadi Allah, apakah menjadi nama, dipanggil Allah? Apakah nama atau gelar, Bang? Loh, itu sudah jelas. Enggak, jawab dulu. Ketika Musa diangkat menjadi Allah, apakah dia nama atau gelar? Itu nama. Jadi Musa itu jadi Allah? Lu memang seperti itu? Kata siapa? Lu kata siapa? Memang kau ini udah dikasih tunjuk ayat bahwasanya Allah itu adalah nama, kau bantah lagi. Bantah, karena Musa juga diangkat menjadi Allah. Apakah nama itu? Ya nama Allah itu nama kok. Kebotolan. Kalau diangkat itu nama, misalnya gini. Diam dulu kau. Itu kan udah aku kasih Jadi itu nama ayat. atau gelar atau jabatan? Ya, Kan udah jelas itu. asli. Yang namanya Allah. Kan jelas itu. Ya yang namanya presiden juga bisa disebut, Bang, tapi bukan nama. Kayak kau ini Islam Kristen nggak pakai kata Ya Allah. memang, abang yang Semenjak jelaskan dia kapan? bukan orang Semenjak kapan? Kristen. Aku Islam di sini. Apakah kata Allah itu mutlak Kenapa harus untuk umat Islam? menjelaskan? Kenapa Kau harus jawab dulu. menjelaskan Kristen? Kau jawab. Apakah kata Allah itu mutlak untuk umat Islam? Kau jawab. Tidak. Nah, kenapa kau salahkan orang Kristen? Karena dia salah memaknai. Nah, sekarang yang disembah oleh Waraka bin Naufal siapa? Allah. Waraka bin Naufal itu Islam apa Kristen? Dia Nasoro. Sama nggak Tuhannya Nasoro? Dia tidak menyembah Yesus. Oh, nggak menyembah Yesus. Enggak, dia Nasoro kok. Ketika Musa diangkat menjadi Allah, di sini kebotolan Abang Palen ini. Loh. Kau Apakah jawab dia pakai jadi nama? Quranmu. Kok Lucu pakai kau Quran? ini. Kan ini cerita, Aduh, di cerita Bibelnya apa? Kristen. Ini bicara masalah Bibelnya Kristen. Kenapa Musa diangkat menjadi Allah? Dia nggak tahu, tanyalah mereka. Nah, makanya di situ Allah itu nama atau gelar? Nama tadi dalam Amos. Nah, itu bahlul itu namanya. Oh, inilah kau bilang bahlul. Aku pakai data. Kok nggak bisa nunjukkan Allah Iya, bukan aku pakai nama? data juga. Musa diangkat jadi Elohim Mana jadi Allah itu kau kenapa? tunjukkan aku secara letterlix. Allah itu bukan Oke, nama. Musa diangkat. Satu. Ayo coba, Allah. kalau nggak ada gua kick. Tunggu dulu lah. Takut kali ini terbongkar. Iya, tunjukkan Allah bukan nama. Bukan Allah, Bang, Allah. Ngada-ngada aja. Orang Kristen Loh. mana disebut Allah? Loh, Allah itu dari mana? Huruf itu dari Sekarang mana? orang Kristen ada nyebut Allah atau Allah, Bang Palen. Kristen Arab. Ganteng. Kristen Arab. Cerita di Kalau udah Indonesia kan beda. KBBI katanya. Kristen kalau Arab, udah beda kenapa Kristen sih? Arab, Kristen Arab itu kan Berarti nyebutnya Kristen Arab dan Allah. Kristen Indonesia berbeda sekarang. Lo itu Kristen kan Arab dan bahasa. Kristen Indonesia beda. Inilah kau nggak ngerti Ya, kan Bang, yang kau. pura-pura botol. Diam dulu. Orang Arab yang dipakai bahasa apa? Kak Kristen Arab dan Kristen Indonesia, kenapa harus dibedain? Huruf alif dicari padanan huruf dalam bahasa Indonesia, ketemunya huruf apa? Jawab. A. Huruf alif di dalam bahasa A. Arab. Nah, A. Itu di zaman Yesus. Ya, di zaman Yesus juga dulu. Wow, anak tukang kayu lo. Ini kan anaknya si Yusuf ini. Kok bisa dia jadi nabi ya kan? Gitu. Memang Tuhan itu apa ya? Suka menguji orang. Karena Tuhan itu menginginkan setiap umatnya itu. Shalom Sofia, Varga, Shalom, FB, juga Shalom ya. Tuhan memberkati kalian. Jadi apa ya? Kan ada ayatnya berkata, Yesus berkata, ya Tuhan, Bapa langit dan bumi, Engkau menyediakannya kepada orang bijak, orang bijaksana, orang besar, tapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Sama seperti Tuhan memilih Daud, ya kan? Eliab,
abang-abangnya Daud lewat, wah besar, kaya, punya mobil, BMW, kan? Karena standar jemaat akhir zaman ini, siapa yang punya mobil Kijang Innova, dialah nabi Tuhan, ya. Tapi kalau udah ada yang menyampaikan suara Tuhan, bajunya agak robek-robek, itu bukan nabi itu. Tapi kalau ada misalnya dia bawa BMW ini, bawa Alphard, tapi dia mengajarkan kebohongan, wah ini benar nih. Itu. Jadi memang fenomena pertempuran antara pendeta-pendeta besar dengan nabi-nabi Tuhan ini memang sudah rival abadi dari zamannya para nabi, ya. Jadi manusia ini memang selalu cenderung melihat fisik. Kalau dia punya mobil, dialah nabi. Kalau nggak punya mobil, ya dia bukan nabi. Nah, patokannya hanya sampai di situ. Coba kalau dia turun dari Alphard, apa yang diomongin bohong pun jadi benar. Karena manusia ini kan lebih suka berbakti kepada Mammon, bukan kepada Tuhan. Coba kita lihat Daud dulu, ya kan? Nabi Daud, Raja Daud. Dia kan dari gembala. Yesus juga, dia anak tukang kayu, ya. Terus si Yohanes Pembaptis juga kan, dia tinggal di padang gurun, bahkan dikatakan dia kerasukan setan. Jadi ada juga nabi-nabi di YouTube. Rick Joyner, saya baca buku Rick Joyner, nabi internasional, mengatakan bahwa pada akhir-akhir zaman aku sedang membangkitkan nabi-nabiku. Nah, nabi-nabi Tuhan ini adalah sulit kita mengenali kalau kita nggak di dalam Roh Kudus. Ya, misalnya dia jalan kaki pulang nggak ada ongkos, tapi Tuhan bisa memakai dia tuh untuk berbicara kepada kita. Sementara kita yang udah terbiasa di Alphard, yang dingin, masa nabi jalan kaki kayak gitu. Jadi saya juga pernah jalan kaki, saudara, dari mana tuh, ini di utara aja sampai Silangit. Wah, itu cukup jauh juga tuh. Bukan karena nggak ada ongkos, nggak ada mobil, ya. Gitu. Jadi memang fenomena ini udah rival abadi, pendeta vs nabi, ya. Kalau udah. Jadi kalau saya melihat juga siapa ya, Imam Eli. Ya, Imam Eli itu kan dia adalah imam besar, artinya dia pendeta besar. Tapi pada waktu Tuhan ingin berbicara, dia berbicara kepada siapa? Samuel. Katakan Samuel. Si Samuel yang masih kecil, masih umur berapa tahun? 3 tahun kalau nggak salah itu. Dia berkata, iya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Tuhan bilang, Samuel, Imam Eli bilang, aku nggak memanggil engkau. Sampai 3 kali. Samuel yang masih kecil dipakai Tuhan sebagai nabi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Imam Eli, yang bisa dikatakan sekarang itu sekelas Eporus, sekelas pendeta besar, ya, ketua sinode. Tetapi Tuhan memakai Samuel yang masih umur 3 tahun atau 4 tahun. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, katakanlah kepada Imam Eli, bahwa Imam Eli sudah melakukan dosa yang tidak bisa terampuni, yaitu mereka membiarkan anak-anak mereka tidur dengan perempuan-perempuan di dalam rumah Tuhan. Dan Imam Eli tidak mau menegur Samuel, ya. Jadi ini yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Ini sudah pengangkat. Ini sudah detik-detik akan terjadi pengangkatan. Ya, kemarin juga saya kebaktian pemuda, saya juga bawain khotbah ini. Ini sudah detik-detik pengangkatan, dan Tuhan berbicara melalui nabinya. Tetapi kedagingan manusia ini ingin yang menjadi nabi itu kan, wah dia harus mau turun dari Alphard, ya. Pokoknya kalau Alphard udah nabi udah. Tapi kalau dia turunnya ibu-ibu janda lagi, waduh, udahlah, pasti bukan nabi. Makanya Tuhan itu di dalam buku Mary Catherine Baxter, saya pernah membaca buku Mary Catherine Baxter, ya. Tuhan mengatakan seperti ini, kebangkitan dan kebangunan rohani di akhir zaman, Tuhan memakai orang-orang kecil. Orang-orang kecil ini terdiri dari apa? Ibu-ibu, anak sekolah. Bayangin anak SMP Tuhan pakai jadi nabi, anak SMA, anak pang, anak jalanan dipakai jadi nabi Tuhan. Bagaimana lah orang-orang kaya menanggapi itu? Lu anak SMP mau nyampein suara Tuhan. Tapi itulah dunia, karena memang akan ada pemisahan antara kambing dan domba di tahun-tahun ini, ya. Akan ada pemisahan kambing dan domba, yaitu orang yang tidak sanggup mendengarkan suara Tuhan. Kelompok ahli-ahli Taurat. Bayangin, ahli Taurat itu adalah apa ya? Sekelas apa ya? Sekelas pendeta gitu kan. Tapi mereka tidak bisa mengenal Yohanes Pembaptis. Bahkan di Matius 17 Yesus berkata,
Yohanes Pembaptis itu sudah datang, tetapi orang memperlakukan mereka sesuka hati mereka. Artinya bangsa Israel tidak mengenal sosok Yohanes Pembaptis yang adalah nabi yang diutus mempersiapkan jalan Mesias, ya kan? Saya bacakan di Yohanes 17, di mana para pendeta tidak sanggup mengenal nabi Tuhan, ya. Para pendeta tidak sanggup mengenal nabi Tuhan. Matius 17 ayat 12, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi memang kedatangan nabi-nabi Tuhan ini yang terdiri dari anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, pembokat, pembantu rumah tangga dipakai jadi nabi, ya. Tukang sapu Tuhan pakai jadi nabi. Ini bagaimana tuh? Tukang sapu Tuhan pakai, tukang sayur Tuhan pakai jadi nabi, yang dengerin orang yang di mobil Alphard ini jijik deh katanya. Padahal Tuhan memakai mereka sebagai nabi Tuhan untuk menyampaikan suaranya kepada dunia. Ya, waktu itu seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan juga, namanya Rali, memegang mulut saya dan berkata, Tuhan ingin berbicara kepadamu. Dia berkata, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Tapi orang tidak menerima engkau. Ada satu pendeta yang hampir menampar saya karena saya berbicara tentang kenabian. Dan apa yang terjadi? Pendeta itu bangkrut, gerejanya tutup. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang menghina, wah lu nabi palsu, begono begini. Dalam suatu ketika itu saya, ada teman saya bernama Eli, dia penjaga menara doa. Dia berdoa, lalu dia berkata sama saya, Luga, saya dapat penglihatan. Penglihatannya apa? Saya melihat kamu, Luga, berdiri di satu panggung, dan panggung itu dihadiri oleh lebih dari 3 juta orang, sampai ujungnya nggak kelihatan. Dan orang pada menangis, dan lalu mereka berkata, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Lalu ada yang berkata, dia adalah nabi. Lalu yang satu berkata, dia adalah rasul. Dan di situ kumpul segala bangsa, dan saya memakai jas, berdiri di atas panggung yang sangat tinggi, panggungnya tinggi banget, gitu. Jadi, saudara-saudara, jangan pernah engkau meremehkan nabi-nabi Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dihukum mati. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Tawarik, pada waktu Raja Yosafat ingin berperang melawan Amon, dengarkanlah, hai bangsa Israel, percayalah kepada nabi-nabinya. Nabi ini, kalau saya umpamakan, nabi ini seperti apa ya? Dalam tubuh, nabi itu mata. Kalau tubuh kita, yaitu pendeta, guru, penginjil, tidak memiliki mata, ya pasti akan nabrak. Ngajarnya sesat, ngegembalainya salah-salan. Ada beberapa gereja yang tidak pernah mengajarkan pengangkatan. Kenapa? Karena nanti berbicara tentang pengangkatan, sudah pasti membahas antikris 66. Kalau sudah membahas 66, nanti terbongkar siasat iblis ya melalui chip 66. Jadi, ya memang beberapa gereja ini sebenarnya tidak diurapi Roh Kudus sehingga mereka dikendalikan oleh setan. Dan dalam satu penglihatan di buku Conam, surga itu nyata, di situ dituliskan ada satu gereja di mana pada waktu pendetanya menuju lautan api, seluruh jemaatnya mengikuti pendeta itu menuju lautan api. Jadi pendeta ini sangat berpengaruh untuk jemaat. Kalau pendetanya ke laut, dia ikut ke laut. Kalau pendetanya ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau pendetanya nyubur ke dalam lautan api, dia pun ikut nyubur. Karena sifat domba itu mengikuti gembalanya. Nah, makanya ada nabi-nabi Tuhan. Di dalam gereja Tuhan didirikan oleh lima jawatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala ini pendeta, guru. Nah, seorang guru atau seorang gembala, kalau dia tidak diarahkan oleh nabi Tuhan, nabi ini kan mata. Coba bayangin Anda jalan dengan keadaan buta. Jika seseorang tidak memiliki mata, berarti dia buta. Gereja pun kalau dia tidak memiliki mata, mau sekaya apapun gereja itu, kalau dia tidak memiliki nabi Tuhan, maka dia adalah buta. Nah, untuk mengenal nabi Tuhan ini pun harus bayar harga, saudara. Standar orang mengenal nabi Tuhan kan biasanya, oh dia harus lulusan teologi, dia harus bergelar doktor, ya kan? Dia harus bergelar doktor. Lalu dia harus kaya. Itu kan standar manusia. Manusia ini kan udah tertulis semua di Alkitab, sama seperti waktu Samuel ingin memilih Daud, kan Samuel selalu cenderung, memilih yang tinggi besar, inilah yang akan menjadi raja Israel. Tapi Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jikalau Tuhan memiliki sifat yang melihat hati,
hendaklah kita juga seperti Tuhan, saudara. Kalau kita ingin ke surga, kita pelajari sifat-sifat Tuhan. Saya orangnya, kalau ada orang miskin, orang susah, saya nggak langsung menjudge orang itu. Tapi saya memperhatikan baik-baik. Siapa tahu dia adalah hamba Tuhan. Siapa tahu dia adalah nabi Tuhan. Satu kesaksian, saudara ya. Ada seorang teman saya bernama Hotben. Dia pendoa Sentul International Convention Center. Dia pendoanya Pak Niko langsung ya. Jadi kalau Pak Niko ke Israel, dia selalu ikut ke Israel. Waktu itu, dia apa? Dia waktu itu kan lagi mau makan bareng gitu. Jadi dia menginisiatif untuk kita membeli nasi goreng. Ya udah, saya inisiatif meminta duitnya dan saya membeli nasi goreng ke bawah waktu itu di Menara Doa Landmark lantai 22. Pada waktu saya udah beli nasi goreng, kira-kira 10 bungkus, saya naik ke atas. Lalu dia langsung memeluk saya. Lalu saya minta maaf, Pak, saya minta maaf. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya bilang, waduh maafin saya dulu deh, maafin saya. Kenapa Pak? Iya kenapa kok Bapak ini nggak ada apa-apa, minta maaf sama saya bilang gitu kan. Lalu dia bilang gini sama saya, iya Pak, waktu itu tadi waktu Bapak turun ke bawah, Tuhan ngomong sama saya jelas. Apa yang memang Tuhan ngomong Pak, saya bilang. Dia ngomong tentang Bapak, dia bilang begini, dia itu hambaku. Tiba-tiba saya ingat Pak Niko sebagai pendeta besar. Dan Bang Hoden bilang, Bapak itu sama kelasnya, cuma Bapak di tempat, dia bilang begitu. Oh begitu ya. Lalu beberapa kali juga dia mendoakan saya. Pada waktu itu dia berdoa untuk Pak Niko, dia mengutip satu ayat, yaitu mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Pak, saya memakai ayat itu untuk mendoakan Pastor Niko. Sekarang saya mau berdoa buat Bapak. Saya akan memberikan ayat itu untuk Bapak. Mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi kalau Anda ingin diselamatkan, Anda harus punya hati seperti Tuhan. Anda jangan memandang muka, ya. Mengerikan saudara, itu lautan api dan belerang. Makanya Tuhan bilang, barang siapa yang melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, ia melakukannya untuk aku. Ya, jangan terlalu sombong saudara. Ini udah akhir zaman, ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Kita harus punya hati yang bersih. Ya saudara-saudara, saya juga kalau ada salah kepada saudara-saudara, saya juga minta maaf. Tapi saya mau katakan, sudah sangat dekat. Lalu kan ada yang mengatakan, vaksin itu bukan 66, itu masih lama. Lalu saya mau tanya, mau berapa ribu tahun lagi itu yang 66 itu akan terjadi? Ini sudah detik-detik terakhir. Artinya pengangkatan sudah akan terjadi. Berarti pekerjaan dan persiapan antikris untuk menghancurkan umat Tuhan sudah pasti terjadi. Pengangkatan sudah di depan mata. Nggak mungkin antikris 2000 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Berarti antikris sudah bekerja. Makanya kita berhati-hati. Kita harus punya kepekaan. Saudara-saudara, orang yang tidak memiliki Roh Kudus, ya, orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak akan bisa mendeteksi mana antikris, mana Tuhan. Tetapi kita yang punya Roh Kudus, ya, bentar ya, Johnny Kristianto, yang punya Roh Kudus akan mengetahui mana Roh Kudus, mana Tuhan. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bang Joni Kristianto. Selamat malam juga Mbak Trusiker dari Singapura. Selamat malam Mbak. Makasih ya pulsanya kemarin ya. Bang Luga, tolong jelaskan Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Allah. Gini, ada perbedaan antara Tuhan dengan Allah. Allah itu adalah sesembahan, ya. Dia adalah pencipta. Allah tidak mengurus suatu urusan manusia seperti kerajaan. Ya, Allah tidak repot-repot memutuskan suatu perkara. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 5, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi penghakiman itu sudah diberikan kepada raja. Raja itu penguasa. Tuhan juga penguasa. Tuhan dengan raja itu sama, ya. Artinya penguasa. Jadi artinya kekuasaan itu dipegang oleh Tuhan, kekuasaan dipegang oleh raja, tetapi Bapa sebagai pemilik, owner, ya. Bapa itu owner. Bapa itu desainer, Bapa itu ide. Makanya dia seseorang yang atau disebut konseptor. Konseptor itu tidak memutuskan. Dia hanya memberikan ide, lalu seorang raja akan memutuskan. Misalnya kamu lempar ke neraka, itu keputusan raja. Nah, kerjanya Bapa itu hanya mengkonsep, mengidekan, memutuskan, memimpin. Makanya Allah dengan raja itu beda. Allah itu adalah posisi Tuhan yang pada awalnya. Artinya dia terdiri dari api, dia terdiri dari guntur di Wahyu 4 ayat 5. Tetapi untuk menjadi raja, dia tidak bisa menjadi raja. Bapa itu bukan raja. Makanya firmannya Bapa turun menjadi manusia,
firman inilah yang bisa disebut Tuhan dan Raja. Karena Bapa bukan Raja. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab bahwa Bapa itu Raja. Tetapi yang disebut Raja adalah Tuhan Yesus. Di jubahnya tertulis King of Kings. Jadi kita harus bisa membedakan. Ini nanti akan memudahkan kita menghadapi saksi Yehova, menghadapi doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Tuhan ya. Antara ini juga sangat penting dialog antara Oneness dan Tritunggal. Jadi kalau Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya, akulah pokok anggur, dan Bapakulah pengusahanya. Jadi ada perbedaan. Yang satu pengusaha, yang satu pokok anggur. Sama seperti Bapak itu ibarat kata komisaris, owner, pemilik. Direkturnya adalah Yesus, anaknya sendiri. Gitu. Jadi raja dengan komisaris beda. Allah itu ibarat kata pemilik, komisaris. Allah itu kan pencipta, berarti dia pemilik. Nah kalau sudah mengatur kehidupan manusia, maka Tuhan harus, tidak bisa dengan kealahannya langsung Tuhan memerintah manusia. Dia harus membuat suatu kerajaan, yaitu firman-Nya sendiri menjadi raja. Nah raja inilah yang menghakimi manusia. Makanya yang menghakimi manusia nanti Yesus. Yesus berkata, aku tidak menghakimi siapapun, tetapi Bapakku telah memberikan penghakiman itu kepadaku. Semuanya telah disediakan kepada anak, gitu loh. Ya, Ria Simorangkir, Sabtu ini saya debat dengan Bang Juma, ya, doain ya, Sister Ria. Sabtu ini saya berdebat dengan Juma. Sebenarnya Juma ini udah sering debat dengan saya di YouTube, di WhatsApp pernah dulu saya tanya sama dia, Bang Jul, apa isi dari tulak 10? Saya bilang sama dia, saya nggak tahu. Dia bilang, ya udah tamat, ya kan? Isi tulak ke-10 aja dia nggak tahu. Apa itu isi tulak ke-10? Isi tulak ke-10 adalah anak-anak sulung di Mesir dibunuh oleh Tuhan, dan Tuhan Musa memberikan tanda darah kepada setiap lambang pintu alas lambang pintu bangsa Israel. Dan saya tanya kepada Zul, apa isi tulak ke-10? Dia bilang, saya nggak tahu. Nah, padahal dia mengaku menguasai Taurat. Jadi saya udah pernah menskakmat dia. Makanya dia sampai hari ini mungkin masih trauma ya, gitu. Jadi, juga video debatnya kok nggak diupload? Video debatnya? Video debat yang mana nih? Yang sama Moko Ginta. Saya kemarin coba upload ya, cuma katanya kebesaran itu dia punya giga, karena itu video lama itu ya. Tapi ntar saya coba lagi deh, saya akan upload semua video-video saya. Doakan juga, ini kan ya baru belajar IT juga nih saya ini, jadi sehingga kurang pintar. Tapi Tuhan sudah mulai bukakan ya. Jadi teman-teman, untuk melawan Muslim itu memang tidak bisa, itu harus memang dengan hikmat ya. Kita tahu bahwa Daniel waktu dia berdoa dan berpuasa 21 hari ini juga saya juga mengajak semua teman-teman, mari kita berdoa berpuasa 21 hari. Ini saya ngomong Roh Kudus udah turun nih. Ya, kalau Roh Kudus turun itu, aduh, rasanya tuh gimana ya? Lemas, tapi indah gitu loh. Saya tuh, aduh, kalau saya sama teman sama Rali itu kalau lagi berdoa gitu kan, dia bilang gini, Uga, apa? Lu ngeliat gak sih? Apa? Gue bilang, aduh, saya kalau gue terus sangka gue bohong lagi. Apa? Gue bilang, itu gede banget. Apa yang gede banget? Saya bilang, malaikat tingginya 10 meter tuh ngelilingin kami berdua, saudara, itu di apa ya? City Walk Jakarta Sudirman ya, City Walk Jakarta Sudirman. Kami lagi duduk di Dunkin Donut, di Jeko Donut. Itu malaikat besar-besar tuh ngeliatin kami berdua. Memang saya rasa badan saya udah lemas kayaknya lemas. Tapi lemas itu ada perasaan yang sangat indah gitu loh, sangat kudus ya. Itu kalau malaikat Tuhan turun itu kayak gini nih, ada rasa apa ya, kayak ada yang turun gitu, bikin lemas tapi panas tapi indah gitu. Itu tandanya kalau Roh Kudus udah turun. Jadi makanya, aduh, kadang-kadang tiba-tiba keluar bahasa roh. Itu biasanya kalau udah Roh Kudus turun, Tuhan lagi hadir malam ini gitu. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini itu Tuhan apa ya? Tuhan berkenan hadir gitu ya. Jadi saya juga pernah menulis ya tentang bab Yesus. Siapakah Yesus? Tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada saya, Yesus itu adalah hatinya Bapa. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Saya sampai menjerit, saya sampai nangis. Waduh, ya apa nih, gue bilang, ini hadirat Tuhan kok kuat banget gitu. Langsung saya tulis, Yesus itu hatinya Bapa. Bapa dengan Yesus dengan Bapa itu satu ya. Jadi Yesus itu firman Bapa, tapi kan firman, makanya Yesus berkata, aku adalah hidup. Hidup itu ada di mana? Hidup itu bukan ada di kepala, hidup itu bukan ada di kaki, tapi hidup itu ada di jantung. Karena jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Terang itu kan terpancar dari hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tinggi 10 meter, emang bawa meter, ya kira-kira memang orang tinggi banget.
ya dia rally, ya memang dia yang melihat memang kira-kira tinggi banget gitu loh. Kalau dibilang 10 meter kan kira-kira udah, karena gedung City Walk itu kan dia tinggi kan, jadi dia bilang, dan malaikatnya pada bawa trompet, wah itu memang udah mau jatuh. Pokoknya kalau saya sama rally berdoa, itu bawahnya mau jatuh gini, aduh. Sama kan waktu nabi-nabi juga bertemu Tuhan Yesus di Pulau Patmos, nabi-nabi juga bertemu malaikat, Nabi Daniel bertemu malaikat Gabriel di Sungai Tigris, kan sama juga jatuh pucat kan. Nah perasaan seperti itu setiap kali malaikat datang, gue pengen jatuh gitu, lemes gitu. Jadi, dan itu juga ada ayatnya di satu Tawarik yang mengatakan pada waktu awan kemuliaan Tuhan itu turun, itu imam-imam tidak tahan berdiri. Itu ada ayatnya semuanya gitu loh. Jadi kalau dikatakan tinggi 10 meter kira-kira lah, artinya kan kita nggak bawa meteran, kita misalnya setinggi itu kan kita juga bisa mengira-ngira kan, kalau segini ya berarti 2 meter, kalau udah sampai segitu berarti 10 meter. Jadi bukannya persis, itu kan Tuhan juga ngerti lah, nggak mungkin juga kita bawa meteran kan gitu kan. Jadi si Zuma suaranya saja besar. Zuma itu dulu tiap hari berdebat dengan saya di WA. Jadi sebenarnya kita ini para pendebat ini juga menjaga image ya, artinya kalau nanti gue sampai dipukul kan subscriber atau donatur pada mundur. Jadi para pendebat ini juga melihat jangan sampai gue kalah nih, misalnya gue lawan Luka, gue dipukul, jebret dalam nama Yesus, gubrak jatuh kan, otomatis kan subscribernya dia pada mundur gitu. Tapi kalau kita yang di dalam Tuhan nggak mikirin subscriber, nggak mikirin duit ya, Tuhan lah yang kasih kita makan. Amin. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kadang-kadang kita minta 1 miliar, Tuhan kasih 1 triliun, ngeri nggak? Lu minta ke Tuhan 1 M, tapi Tuhan kasih lu 1 triliun, apa lu nggak nangis? Lu minta ke Tuhan 1 juta, Tuhan kasih 100 juta, itulah Tuhan. Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang kita minta. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan kasih kita. Ya, Mang Buru, aku marga menurung, aku pernah dengar suara Tuhan katanya teguhkan imanmu. Selanjutnya gimana Mang Buru? Amin. Kalau suara Tuhan biasanya kadang-kadang membuat kita nangis. Ya, aku kadang-kadang kalau udah Tuhan bicara waktu itu siang-siang tahun 2008 tiba-tiba ada seperti awan turun. Tiba-tiba saya, aduh, nggak tahu lagi deh, indahnya bukan main deh. Pokoknya kalau udah Tuhan tuh ngomong kayak gini nih, udah mata berkaca-kaca nih. Tiba-tiba Roh Kudus turun, Tuhan ngomong sama saya, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Kalau Tuhan bicara ke kita, itu bocah pengen nangis. Kenapa? Karena aduh, Roh Tuhan itu tuh dahsyat banget gitu loh. Jadi ini aja udah turun, ini aja udah lemas banget ini. Kalau aduh, saya kangen banget sama Rali, dia tim doa saya kadang-kadang. Kalau saya doa sama dia udah rebahan bareng-bareng, gudubrak gitu. Wah, itu suasananya kalau udah malaikat Tuhan turun. Kami pernah doa tuh, jubah emas tuh, bayangin wajahnya Yesus itu, waduh, matahari udah begini, aduh Ral, gue udah mau jatuh, gue bilang ke Rali, gue bilang, waduh, gue apalagi nih, gitu kan, aduh seru banget kalau udah Tuhan datang gitu. Jadi kalau Roh Kudus turun, kita merasakan apa ya, beda ya, auranya Tuhan dengan kemahakudusan Tuhan itu dahsyat bro, ya, itu waduh, dan disitulah Tuhan memakai mulut kita untuk berkata-kata, ya. Tapi kan Pak bisa aja itu dari setan, kan? Setan gampang. Saya pernah tinggal di Bojong, rumah kosong, 7 tahun nggak diisi. Saya tidur, saya dibentak, saya nggak bisa tidur. Sampai saya bangun di tengah malam. Disitulah saya tahu auranya setan, ya, itu pasti menakutkan. Setan boleh-boleh saja dia memakai jubah putih, tetapi tatapan mata setan itu mengerikan. Kenapa? Karena apa yang terpancar dari hati manusia terpancar melalui mata. Jadi walaupun setan dibedakin, dibikin cantik, tapi tatapan matanya pasti menakutkan dan mengerikan. Tetapi kalau malaikat Tuhan, dia itu matanya seperti lautan teduh. Wow, itu adalah, mau usah dicit, terlalu indah dan terlalu dahsyat gitu ya. Jadi Amang Boru, aku mudah nangis kalau lagi berdoa dan nyanyi lagu rohani. Sama, kita sama, ya. Kan itu global. Kenapa? Ada ayatnya berkata, pada waktu memang Roh Kudus turun kepada kita, itu memang bawahnya pengen nangis. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu begitu besar. Itu nangis bahagia. Beda nangis bahagia dengan nangis sedih. Tapi kalau Tuhan menjamah kita penuh Roh Kudus, itu bawahnya pengen nangis. Saya aja dulu ya, di depan gereja aja saya udah nangis. Belum masuk ke rumah Tuhan udah nangis. Apalagi masuk ke rumah Tuhan, waktu itu di gereja Betani, Bekasi Horizon. Di pintu, aduh, saya dari jauh mau masuk GBK nih, dengar suara puji-pujian aja, udah netes ini. Bayangin belum masuk ke GBK, ini masih
masih jauh lah di pintu gerbang itu kan, dengar puji-pujian nama Yesus. Udah begini. Nah kalau udah begini tuh pasti tuh. Dan apalagi pada waktu kita Roh Kudus turun dan kita menangis, firman Tuhan berkata, barang siapa menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Dan biasanya itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang berbicara melalui kita. Ya, kemarin anak kecil saya lihat, dia sampai nangis, dia bilang Tuhan Yesus datang. Saya melihat Tuhan Yesus naik kuda, Tuhan Yesus mau datang. Itu dari Tuhan. Dia umur 4 tahun, profet, nabi. Nggak usah lu tunggu pendeta yang waduh, yang raksasa untuk ngomong ke lu. Tuhan bisa pakai anak kecil. Tuhan bisa pakai anak kecil untuk menjadi nabi bagi bangsa ini. Ya. Bang, minta 1 M. Ini masih 1 T. Pernah ngalamin kayak gitu, Bang? Tuhan pernah berkata kepada saya, anakku, bukumu nilainya 7 miliar dolar as. Nilainya 7 miliar dolar as. 7 miliar itu kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 90 triliun. Itu saya pernah bermimpi seperti itu. Lalu saya pernah bermimpi lagi, nama saya ada di daftar majalah Forbes. Waduh, saya masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Gue bilang, ngeri amat ini mimpi gue ini. Wah, kalau dikatakan, Pak Luga pernah nggak dikasih minta 1 miliar? Ini saya berbicara begitu, udah lebih dari miliar. Ini firman Tuhan, bro. Ini lebih mahal dari emas dan perak. Oh iya, saya mimpi. Saya buka ayatnya ya. Ini bagus juga nih pertanyaanku. Hagai 2:8. Hagai 2:8. Waktu itu saya Hagai 2:8. Ini dia. Waktu itu saya di dalam satu mimpi. Saya menangis, Tuhan, saya tuh nggak punya uang untuk dana penginjilan. Saya bilang saya menangis dalam mimpi itu. Tahu nggak, tiba-tiba ada suara yang begitu menggelegar, yang menggoncangkan. Dan suara itu ayatnya ada, saudara. Jadi suara itu seperti berkata-kata dengan ayat ini, saudara, di Hagai 2:8. Saya bacakan ya kepada saudara. Waktu itu saya menangis, saya nggak punya dana untuk memberikan dia. Tiba-tiba suara ini seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Itu mimpi saya, saudara. Dan saya percaya, coba kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di Indonesia ini, ya kan, sudah berubah. Kekristenan sudah meledak, ya. Pemerintahan politik juga sudah mulai mendukung kekristenan, karena kekristenan itu adalah kebenaran. Iya dong, itu hasil apa? Hasil kita mau berdialog, hasil kita mau memberitakan Injil, hasil kita mau bersusah-susah berdebat sampai jam 3 malam ya. Kalau saya lihat WA, parah nih, kacau nih, jam 4 masih debat. Betapa rindunya, hausnya mereka untuk mengenal Tuhan. Pendapat Bang Luga soal ateis gimana? Kalau ateis ya memang mereka tidak, ada satu grup di sebelah, banyak orang-orang Kristen masuk ateis. Dan kemungkinan besar ini mereka sudah tidak ada pengampunan. Karena kadang-kadang orang yang Kristen kalau murtad, apalagi pindah ke ateis. Tapi kalau memang mereka, kan banyak itu kan ateis kan dari Kristen juga, ada yang pindah ke ateis. Dan kemungkinan besar orang yang dari Kristen pindah ke ateis itu sudah menghujat Roh Kudus. Jadi mereka itu sudah ibaratnya seperti garam yang diinjak-injak dan dibuang ke dalam laut ya, gitu. Daftar orang terkaya di Indonesia. Terus Bang Luga, Andre Melvi. Ini siapa nih, janjian si Andre bos kacang ya? Andre bos kacang yang dari Semarang nih. Waduh. Shalom Pak Andre. Iya, ateis itu sekarang di detik-detik pengangkatan aja ateis masih belum bertobat. Nah, itu udah tanda-tanda mereka bakalan hilang selama-lamanya. Orang kalau yang diselamatkan itu biasanya dinasihatin sekali mau dengar, itu tanda-tandanya orang diselamatkan. Tapi kalau sudah udah dinasihatin berkali-kali ya memang ada juga sudah ditakdirkan untuk binasa. Tapi saya tidak berharap kalau ada teman-teman saya ateis untuk binasa. Saya tetap berharap kalian selamat. Tapi saya juga harus jujur, orang-orang ateis ini, apalagi dia dari Kristen, ateis itu udah kemungkinan besar itu tidak ada keselamatan. Tapi saya tidak mendahului Tuhan, semoga masih ada keselamatan. Karena lebih parah hukumannya orang yang udah Kristen tiba-tiba pindah ke ateis. Jadi itu hukumannya jauh lebih parah daripada orang yang memang ateis, nggak mengenal Tuhan dan akhirnya dia bertobat. Itu beda ya, gitu. Jadi, tapi reaksinya kok seperti anak yang ketakutan begitu? Reaksi apa nih? Pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus itu lemas badan kita. Ada malaikat, badan kita lemas. Jadi, begitulah teman-teman yang bisa saya sampaikan malam hari ini, sehingga nanti kita coba ganti topik. Doakan supaya saya bisa terus live. Kenapa saya akan terus live? Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tadi juga saya mau live tapi kok nggak ada dorongan ya.
Saya pengen ngomongin Islamologi sebenarnya, cuma kayaknya nggak bisa gitu. Tiba-tiba saya udahlah Tuhan, saya nggak usah live aja lah. Tiba-tiba Tuhan ingatin, kamu harus berbicara tentang suara kenabian, gitu. Ya, jadi sekali lagi jangan, Tuhan itu suka nyamar, ya. Yesus saja nyamar jadi tukang kayu, Tuhan lo nyamar jadi tukang kayu, Nabi pun nyamar jadi orang miskin, orang susah. Kalau gimana kalau Nabi bajunya robek-robek, lebih diinjak lagi kan, gitu. Jadi shalom teman-teman semuanya, biarlah hari ini berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik saya lagi beli kotak. God bless you teman-teman, shalom. Tuhan berkati. Maju terus di dalam Tuhan. Lagi anak yang masih 4 tahun untuk pendidikan. Iya. Jadi sebenarnya saya masih mau panjang, cuma kita lanjut besok ya. Kita panjangkan nanti waktu kita mungkin bisa mendapat Bang Luga tentang agnostik. Bagaimana tadi? Ya, kan saya bilang si Hendra ini kan udah Kristen, udah mualaf. Jadi lo pindah ke agnostik. Agnostik itu udah tidak percaya dia mujizat. Pasti dia juga tidak percaya kenabian ya. Kalau ada suara Tuhan bilangnya itu suara setan. Ya, gitulah ciri-ciri agnostik. Paling benci sama suara, kalau ada mimpi dia paling benci, kalau ada penglihatan dia paling benci. Tapi kalau giliran ada guru gelarnya STT dia paling ngotot dengerin. Jadi dia lebih takut kepada gelar. Tuhannya adalah gelar, tetapi suara Tuhan tidak dia sanggup mendengarkan. Ya, jadi jangan kita karena di gelarnya pendeta lo takut, dokter lo ketakutan. Jangan pernah takut sama gelar. Waktu Daud mau melawan Goliat, Saul menyuruh memakaikan satu jubah perangnya. Itu melambangkan gelar, pendeta, kesarjanaan. Tapi Daud bilang, aduh saya nggak bisa berperang dengan ini. Saya mau berperang dengan cara saya, yaitu umban, dihajar, gedobrak, gitu. Bang, gimana dengan Kristen Movement menganggap Yesus ciptaan? Ya pasti masuk neraka lah. Kalau sudah berani mengatakan Yesus sebagai ciptaan, berarti Yesus pasti bukan Tuhan. Tetapi e-movement mengatakan, e-movement ini sama saksi Opa, sama saudara. Jadi mereka bilang Yesus Tuhan, tetapi mengatakan Tuhan yang diciptakan. Kalau Tuhan sudah diciptakan, namanya bukan Tuhan lagi. Yang bisa bergelar Tuhan apabila dia tidak diciptakan. Jadi saksi Yehova ini mengatakan ada Tuhan yang diciptakan. Jadi Bapa menciptakan Yesus, Yesus menciptakan langit. Nah, itu udah sesat. Itu. Jadi kalau Yesus diciptakan, sekalipun Yesus menciptakan langit, itu namanya bukan Tuhan lagi. Sekalipun Yesus menciptakan bintang, langit, alam semesta diciptakan Yesus. Tetapi Allah Bapa menciptakan Yesus, namanya Yesus bukan Tuhan. Sekalipun dia bisa menciptakan bintang. Yang bisa bergelar Tuhan hanya apabila dia tidak diciptakan. Siapa yang tidak diciptakan? Yesus. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang bisa mengatakan Alfa dan Omega itu cuma Tuhan. Ya. Amang Guru, tolong bahas rencana Tuhan sama aku, sehingga dia berbicara teguhkan imanmu. Amin. Ya, Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan akan memakai engkau. Biarlah Tuhan menjamah engkau sekarang di dalam nama Yesus. Maju terus, karena Tuhan akan memakai engkau dan Tuhan akan berbicara terus kepada engkau tentang rencana Tuhan. Bang, aku mimpi lagi jalan-jalan, terus sepanjang jalan itu banyak uang koin, terus aku ambil, sambil jalan, lalu aku bangun. Uang koin. Wah, itu berkat Tuhan itu. Aku mimpi lagi jalan terus sepanjang ada uang koin. Ya, itu juga berkat-berkat Tuhan. Walaupun sedikit-sedikit, tapi kamu bisa kumpulkan, itu bisa menjadi berkat buat kamu. Ya, gitu. Jadi, ya, jadi kita berdoa ya. Tuhan, aku berdoa untuk semua yang menonton video ini, dijamah di dalam nama Yesus, karena kemuliaan-Mu sedang turun, pencurahan Roh Kudus sedang terjadi Tuhan. Jangan ada satupun kami yang tidak terangkat Tuhan. Kami mau terangkat di dalam nama Yesus. Kedatangan-Mu sudah sangat dekat Tuhan. Engkau jamah setiap orang yang menonton video ini, Bapak, di dalam nama Yesus. Kemuliaan-Mu dahsyat Tuhan, setiap kami, Allah. Terpujilah nama-Mu, nama Yesus. Amin. Bang Luga Matius 5:20 artinya kemungkinan kita masuk surga. Apa tuh isinya ya? Kemungkinan artinya orang apa ya? Orang kaya suka masuk kerajaan surga, atau itu mungkin ya? Atau apa ya? Coba saya buka sebentar. Matius 5:20. Maka jika kehidupan agamamu tidak benar dari ahli-ahli Taurat, maka kamu sesungguhnya tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu yang seperti saya bilang, ahli Taurat itu sukanya gelar, ahli Taurat itu sukanya kalau dia pakai jubah pasti benar omongannya. Ya, coba lihat para habib nggak pernah khotbah nggak pakai jubah. Nah, itu kan keagamaan namanya. Nah, kita sudah harus melebihi mereka. Ya, cara memandang kita. Kalau dia miskin, pasti dia bukan nabi. Kalau dia naik Alphard, berarti dia nabi. Jadi kita hanya melihat orang dari kekayaannya seseorang. Makanya Yesus sengaja lahir di kandang domba supaya orang nggak bisa mendeteksi dia Tuhan. Dan ternyata ini benar. Kenapa? Ahli-ahli Taurat, guru-guru besar, pendeta-pendeta besar, nggak sanggup mengenal Yesus.
Mereka cuma bilang Yesus Tuhan tukang kayu. Waduh, akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya yang terjadi adalah ahli Taurat kemana? Ke neraka. 123, kamu tidak luput dari hukuman neraka. Siapa kali ahli Taurat ini? Adalah pendeta-pendeta zaman now. Tidak semua pendeta, tetapi kalau rohnya seperti ahli Taurat berarti mereka adalah pendeta-pendeta. Nabi-nabinya siapa? Nabi-nabinya adalah 12 rasul. 12 rasul itu kan ada yang jelas. Ada yang tukang penjara ikan, nelayan, ada yang orang miskin lah, orang susah. Ya. Tapi kalau ahli Taurat kan jubahnya mahal-mahal. Jadi manusia itu hancurnya di situ, hancurnya di gelar, hancurnya di jubah. Gitu. Manusia itu bukan karena dia merampok, bukan cuma karena pengen dilihat orang, pengen terkenal, pengen punya gelar. Mana? Musuh yang paling mematikan manusia adalah gelar. Ya, orang kalau udah pakai gelar, udah merasa dirinya dia